Halo, perkenalkan nama saya Baginda Rahmat Dulu dengan NIM 253240009, program studi hukum bisnis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Sini saya akan membuat tugas video mengenai kasus nyata pelanggaran tata kelola perusahaan pada PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Tugas video ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir dari Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Surati Manado dari mata kuliah hukum perusahaan. Ringkasan kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu skandal tata kelola perusahaan terbesar di Indonesia. Perusahaan asuransi milik negara ini mengalami gagal bayar polis kepada nasabah akibat pengelolaan investasi yang tidak prudent, dugaan manipulasi laporan keuangan, serta pengelolaan investasi yang tidak, serta lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai 16,8 triliun. Kedua, kronologi kasus. Pada tahun 2006, Jiwasraya telah mengalami kondisi defisit keuangan. Lalu audit menemukan adanya masalah pada sistem akuntansi dan tata kelolaan perusahaan. Lalu pada tahun 2006 sampai 2017, perusahaan juga melakukan rekayasa keuangan atau window dressing untuk menampilkan kondisi keuangan yang lebih baik dari keadaan sebenarnya. Dana nasabah ditempatkan pada investasi berisiko tinggi, termasuk saham-saham yang tidak liquid dan reksadana bermasalah. Lalu pada tahun 2018, Jiwasraya gagal membayar klaim polis disease saving plan sebesar 802 miliar. Permasalahan ini dimulai menjadi perhatian publik dan pemerintah. Lalu pada tahun 2019, manajemen mengakui kesulitan membayar kewajiban kepada nasabah. Dengan investigasi dilakukan oleh BPK, OJK, dan Kejaksaan Agung. Lalu pada tahun 2020, Kejaksaan Agung menetapkan jumlah mantan direksi, manajer investasi, dan pihak swasta sebagai tersangka kasus korupsi Jiwasraya. Lalu pada tahun 2025, singkatnya OJK mencabut izin usaha Jiwasraya setelah proses restrukturisasi dan penanganan kasus berjalan selama beberapa tahun. Yang ketiga, dasar hukum yang relevan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, mengatur tanggung jawab direksi dan komisaris dalam menjalankan perusahaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN, mengharuskan badan usaha milik negara menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi, mengatur kesehatan keuangan perusahaan asuransi, manajemen risiko, dan perlindungan pemegang polis. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, mengatur fungsi pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK. Yang kelima, POJK Nomor 73/POJK Nomor 05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi, yaitu mengatur penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Yang keenam atau yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, digunakan dalam penanganan tindak korupsi yang terjadi dalam kasus Jiwasraya atau perusahaan asuransi lainnya. Yang keempat, analisis mahasiswa. Menurut saya, akar permasalahan Jiwasraya bukan hanya kerugian investasi, tapi kegagalan penerapan Good Corporate Governance secara menyeluruh. Prinsip transparansi tidak dijalankan karena adanya dugaan manipulasi laporan keuangan. Prinsip akuntabilitas juga lemah karena direksi dan manajemen tidak mampu mengelola risiko investasi secara tepat. Selain itu, fungsi pengawasan internal maupun eksternal tidak berjalan optimal, hingga praktek investasi berisiko tinggi berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat terlihat secara administratif, tetapi sebenarnya mengalami masalah serius apabila tata kelolanya buruk, apabila tidak ada pengawasan internal. Dampaknya tidak hanya merugikan negara, tapi juga ribuan nasabah yang kehilangan kepercayaan terhadap industri asuransi. Yang kelima yaitu solusi yang harus dilakukan. Yang pertama itu memperkuat penerapan Good Corporate Governance atau GCG pada seluruh tingkat manajemen. Yang kedua, meningkatkan pengawasan otoritas jasa keuangan dan auditor independen terhadap investasi perusahaan asuransi. Yang ketiga, menerapkan manajemen risiko yang ketat dalam pengelolaan dana nasabah.
Yang keempat, meningkatkan transparansi laporan keuangan agar kondisi perusahaan dapat diketahui secara akurat. Yang kelima, memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran untuk menciptakan efek jerah. Yang terakhir, meningkatkan perlindungan terhadap pemegang polis melalui mekanisme peminjaman dan pengawasan yang lebih